Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada setiap zaman, Allah SWT memuliakan para nabinya dengan mukjizat yang sulit bagi akal manusia untuk mempercayainya jika hal tersebut tidak terjadi di hadapan matanya. Mukjizat Allah ada dua macam. Yang pertama, mukjizat yang terjadi pada nabi sebagai pembenaran di depan manusia dan menunjukkan atas kenabiannya. Yang kedua, mukjizat yang terjadi sebagai hadiah dari Allah dan bukti kecintaannya terhadap nabinya karena ketaatan mereka kepada Allah. Di antara mukjizat besar yang Allah SWT berikan adalah ketika Allah SWT menjadikan seorang wanita yang tua dan mandul pada usia 90 tahun bisa hamil kemudian melahirkan. Hal inilah yang terjadi pada Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita akan menceritakan detail kisah tersebut dalam video kali ini. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah berpindah dari Palestina ke Mesir dikarenakan kekeringan, mereka pun terpaksa untuk kembali keluar dari Mesir karena kekejaman Fir'aun yang menguasai daerah tersebut. Akan tetapi keduanya tidak kembali pulang karena Sarah ditemani oleh seorang pembantunya yang bernama Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya kembali hijrah ke Palestina. Seiring waktu berlalu, Nabi Ibrahim dan Sarah hidup tenang dan damai. Akan tetapi ada satu hal yang membuat sedih dan mengguncangkan hatinya. Hal itu karena dia belum dianugerahi putra. Allah SWT belum memberikan rezeki berupa anak kepada keduanya yang akan melengkapi kehidupan mereka. Serta yang membuatnya lebih sedih adalah bahwa dia adalah seorang wanita yang mandul dan tidak bisa melahirkan. Pembantunya yang bernama Hajar datang kepada mereka untuk memberikan apa yang dia miliki. Sarah pun kemudian terus menatapnya sehingga terpikir olehnya bahwa dia akan menikahkannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam agar beliau dapat memiliki keturunan untuk keduanya dan kemudian akan dianggap sebagai anaknya pula. Akan tetapi ada keraguan terhadap suaminya, karena dia khawatir akan dijauhi suaminya dan takut suaminya tersibukkan dengan istri barunya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, was-was yang ada pada diri Sarah pun mulai hilang, karena dia yakin bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang mukmin yang saleh dan baik dalam berinteraksi dan muamalah, serta interaksinya tidak akan berubah setelah menikah dengan Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya menikah dengan Hajar, dan akhirnya muncullah rasa cemburu dalam diri Sarah setelah muncul tanda kehamilan dalam diri Hajar. Dan setelah Hajar melahirkan seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, api kecemburuan pun menguasai hatinya. Ia akhirnya meminta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjauhi Hajar dan anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Atas perintah Allah SWT, Nabi Ibrahim kemudian membawa Hajar dan anaknya yang masih menyusui tersebut ke lembah yang tidak ada tanamannya, yaitu Makkah Al-Mukarramah di sisi Baitullah Al-Haram. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keduanya seraya menitipkan mereka kepada Allah agar menjaga dan memberkahi keduanya. Beliau berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Sarah kembali sedih karena dirinya mandul. Maka Allah SWT kemudian memuliakannya dengan karunia-Nya. Pada suatu hari datanglah tamu asing yang berpenampilan bagus mengunjungi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tamu tersebut memakai pakaian putih bersih dan tidak terlihat bahwa tamu tersebut telah melakukan perjalanan jauh. Nabi Ibrahim alaihissalam menjamu tamunya dengan jamuan yang baik. Kemudian beliau memerintahkan pelayannya untuk menyembelih seekor kambing yang gemuk untuk diberikan kepada tamunya. Akan tetapi tamu tersebut tidak memakan jamuannya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun merasa takut terhadap mereka. Hal itu dikarenakan bahwa biasanya seorang tamu yang tidak mau memakan makanan tuan rumah memiliki niat buruk bagi pemilik rumah. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat tamunya tersebut, mereka akhirnya mengungkap identitas mereka, bahwa mereka adalah para malaikat mulia yang datang langsung dari langit ke tempat Nabi Ibrahim untuk memberitahunya bahwa Allah mengutus mereka kepada Nabi Lut alaihissalam untuk membinasakan kaumnya. Malaikat tersebut juga mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka mendatangi kaum Nabi Lut karena kaum tersebut membangkang terhadap Nabi Lut dan tidak mengikutinya. Sebelum malaikat itu pergi meninggalkan Nabi Ibrahim, mereka mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak alaihissalam.
Dan anak ini di kemudian hari ketika sudah besar akan menikah dan memiliki anak yang bernama Yakub. Ketika Sarah mendengar kabar gembira tersebut, dia tidak bisa langsung percaya dan membenarkan berita gembira tersebut karena keadaan yang sangat mengejutkan. Hal itu karena dia dalam keadaan mustahil untuk melahirkan, dikarenakan dia adalah seorang wanita yang mandul. Ditambah lagi usianya yang sudah tua dan menopause, umurnya sudah mencapai 90 tahun. Sarah mengungkapkan rasa kegembiraan dan keheranannya. Kemudian ia berseru bertanya-tanya atas apa yang ia dengar. Allah Ta'ala berfirman, Qalat ya wailata a'alidu ana ajuzu wa hadha ba'di syaikha, inna hadha la syai'un ajib. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Waktu pun berlalu, Sarah hamil mengandung Nabi Ishak dan kemudian melahirkan. Dari Nabi Ishaklah muncul asal muasal Bani Israel, yang setelah itu lahirlah Nabi Yakub dan setelahnya Nabi Yusuf alaihimussalam. Beginilah cara Allah SWT menghibur hati Sarah yang hancur, memberinya jalan keluar setelah menunggu bertahun-tahun lamanya, dan sungguh yang demikian itu adalah hal yang mudah bagi Allah Ta'ala. Allah SWT berfirman, Innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.